adalah jalan-jalan yang telah diterangi oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu memberikan pencerahan bagi kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan dan mohon berikan kemampuan untuk kami juga mau mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang ambil bagian dalam otoritas Tuhan sepenuhnya untuk memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba adalah perkataan firman yang sungguh-sungguh memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Di kesempatan yang indah ini kita bersyukur, berbahagia buat segala hal yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita menjalani hari-hari kita dalam tuntunan dan kekuatan kuasa ilahi yang menyangguhkan saudara yang telah ditetapkan Tuhan menjadi umat Tuhan tertanam di tempat ini. Saya akan langsung ajak saudara membuka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Dan ayat 26. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama. Kalau saudara sudah menemukan, kembali saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita adalah orang yang berbahagia dalam Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan telah firmankan dalam kehidupan kita. Kalau saya akan baca ayat 25, saudara bersama ayat yang ke-26 ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama dalam Ibrani 10 ayat 25 dan 26. Dikatakan oleh penulis Ibrani ini yang telah kita telusuri dan kita teliti bersama, memang tidak dijelaskan siapa penulis Ibrani ini, tetapi lebih mengarah kepada tulisan daripada Rasul Paulus ya saudara. Dan dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata jangan ini ya saudara seringkali sebagai suatu perintah tegas, janganlah ya saudara. Dan kalau kita lihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Jadi sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang itu, ketika seseorang itu hidup dikatakan jangan lalai. Ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan kelalaian saudara. Kelalaian apa? Yaitu lalai dalam menghadiri kebaktian di gereja ya saudara, seperti yang dilakukan beberapa orang. Dan ayat selanjutnya dari firman Allah yang hidup itu, tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewa sekarang ini
sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat, ya saudara. Jika sesudah mengenal kebenaran mengenai pengampunan, seseorang dengan sengaja berbuat dosa dengan menolak juru selamat, maka dosa ini tidak terhapuskan oleh kematian Kristus. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari dosa ini. Kelalaian ini adalah suatu dosa yang tidak dikatakan ketika kita mengenal kebenaran, ya saudara. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan tempatkan di suatu gereja lokal, kalau saudara dan saya telah ditetapkan Tuhan tertanam, ya saudara, sehingga tidak ada kata lagi tacabu, ya saudara. Artinya saudara bukan sebagai orang yang jemaat sana sini, saudara, yang tidak tahu saudara ditanamkan di mana, saudara. Itulah pentingnya suatu fungsi dalam pengembalaan, dalam tugas yang Tuhan percayakan sebagai seorang gembala di dunia ini, saudara. Kalau dulu orang Israel itu beribadah di sinagog, ya, sampai sekarang juga. Jadi artinya janganlah kita lalai menghadiri kebaktian. Jadi kata lalai ini kita harus mengerti, ya, yaitu ketika seseorang mengabaikan bahwa kita sudah mengetahui tugas tanggung jawab yang Bapa percayakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata ibadah ini kalau dalam terjemahan lama itu, dalam bahasa Ibrani itu menggunakan abed, ya saudara, abudah. Jadi itu artinya itu yang adalah suatu keadaan kondisi kita sebagai budak, ya saudara. Maka kita sebagai budak yang tidak layak untuk, ya, memberikan suatu protes, ya saudara, terhadap Tuhan kita. Jadi diapa-apakan saja kita akan terima, ya saudara. Sehingga ketika kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, ya saudara, bukan karena kebaikan dan kehebatan kita. Sehingga kalau dalam perjanjian baru, kalau perjanjian lama menggunakan kata abed ini, yaitu suatu budak yang harus memuliakan tuannya itu, ya saudara. Jadi ketika kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka walaupun kita menyadari kita ini hanyalah hamba, ya saudara, sebagai suatu bentuk pengucapan syukur, maka kesetiaan itu, dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan itu sebagai suatu bentuk kita mengucap syukur kepada Bapa yang telah menyatakan kedahsyatan kebaikan yang luar biasa, ya saudara, yang dinyatakan bagi orang-orang yang mau masuk dalam bagian karya keselamatan Bapa yang sempurna dalam hidup kita, ya saudara. Sehingga kita menyadari karena kebaikan Bapa yang begitu seharusnya tidak pantas aku terima, karena kita sebagai manusia pendosa, manusia yang tidak pantas untuk menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi karena karya Bapa yang luar biasa, dan dengan didorongkan dengan dilandasi oleh kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga ketika supaya yang percaya tidak binasa, ya saudara, sehingga ketika dalam karya kekekalan kesempurnaan Bapa yang ingin menyelamatkan manusia, supaya manusia ini bisa menerima keselamatan itu, maka ibadah ini, ketika firman katakan janganlah kita menjauhkan dari pertemuan ibadah, ya saudara,
Tadinya yang awalnya kita sebagai budak, karena siapa yang telah membeli budak itu, maka budak itu harus mengabdikan dirinya. Kalau dalam di kerajaan-kerajaan, ya keraton Jogja, ya saudara, di situ yang ada yang disebut dengan abdi dalam, ya saudara. Jadi ketika pengabdian sepenuhnya kepada Bapa, ya, kepada Tuhan yang telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, maka seharusnya kita ini layak, saudara, untuk diperlakukan sebagai budak, ya saudara. Tetapi ketika kita masuk di dalam karya di mana Yesus telah hadir ke dalam dunia, maka di situ perjanjian baru itu diterapkan, yaitu dalam bahasa Inggris ibadah itu berkaitan dengan worship, saudara, pujian dalam suatu persekutuan umat-umat kudusnya Tuhan. Jadi ketika hidup dalam persekutuan itu berbicara kepada suatu ikatan yang tidak akan pernah diputuskan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, ini kesaksian kalau saya dulu, misalnya kalau gereja lama saya tidak pernah pindah-pindah organisasi, saudara. Tetap waktu lalu di gereja Pantai Kosta Tabernakel dari Surabaya, karena pindah hijrah ke sini, dan waktu Tuhan juga tetapkan dan putuskan untuk saya juga pindah tahun 2002, tepatnya tanggal 3 April 2002, di mana Tuhan inginkan saya untuk saya menyerah secara full heart, ya saudara, bukan full time. Artinya walaupun seperti yang tadi Pak Michael katakan, saya tetap bekerja, Pak Pendeta. Saya sebagai seorang swasta bekerja memperbaiki jam dalam jasa perbaikan jam. Tetapi di situ saya mengerti arti apa di mana saya bekerja itu sebagai suatu respon yang Tuhan percayakan, sehingga bukan saya menghidupi jemaat, tetapi benar-benar ketika saya melaksanakan dalam suatu pelayanan pengembalaan ini, dalam pelayanan diakonia. Jadi sungguh-sungguh saya tidak sebagai gembala yang meminta ke sana, meminta pelayanan seolah-olah dalam tanda petik itu adalah sesuatu yang rohani, ya saudara. Bahkan bukan hanya meminta, tetapi menodongkan, minggu depan saya yang melayani ya Pak Gembala. Oh, nanti dulu ya saudara, dilihat dia sudah bawa SK, ya saudara, ternyata bermasalah mengenai SK, sehingga baru-baru ini gembala harus menghadap majelis daerah, saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika saya ditanamkan Tuhan di satu pengembalaan, ya saudara, saya memiliki gembala waktu itu. Tetapi saat ini ketika saya sebagai gembala, maka mentor saya itu, ya selain Papa ini sebagai orang tua jasmani, orang tua biologi saya, tetapi mentor saya secara langsung, artinya yang menjadi gembala saya itu adalah Gembala Agung Yesus Kristus, ya saudara. Demikian juga selain saudara memiliki mentor saya selaku gembala di dunia ini, saudara juga memiliki mentor Gembala Agung. Itulah sebabnya penyertaan pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas itu senantiasa dialirkan dalam sukacita, damai, sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya kalau saudara jemaat Tuhan di tempat ini sakit, saudara, saya merasakan juga, saya juga merasakan sakit, saudara. Itulah sebabnya ketika papa saya juga sakit, saudara, saya selalu berdoa bagi jemaat, dimana walaupun saya seringkali diminta untuk mendoakan orang-orang yang di luar, dalam pengertian mereka mengaku sebagai jemaat Tuhan di sini, tetapi mereka secara kehadiran mereka tidak bisa hadir dalam pertemuan ibadah, saudara. Saudara, sehingga ketika waktu
dalam suatu pengajaran yang sudah menyimpang dari kebenaran firman, sehingga sinode dari gereja lama saya itu sudah memecat, artinya secara kasar itu ya saudara. Maka secara otomatis saya sebagai, termasuk juga Papa sebagai pelayan di sana ya saudara, sebagai pendeta yang diangkat dari sinode yang lama itu, maka kami sempat bertanya apakah kami akan tetap berada di sinode yang lama. Tetapi gembala di sini secara otomatis kan, ketika gembala sudah dikeluarkan dari sinode, maka seluruh yang pendeta-pendeta yang diangkat dari pengembalaan itu ya saudara akan secara otomatis sudah dikeluarkan. Maka kita bergabung di Gereja Kristen Maranatha Indonesia, saudara. Bahkan membentuk, Tuhan inginkan terjadi pembentukan jemaat di tempat ini ya saudara. Yang tadinya saya memiliki tanah di Tumantangtang, tetapi ternyata tidak diizinkan oleh majelis dari gereja sekitar di sana, sehingga mereka melarang untuk masyarakat untuk menandatangani untuk pendirian rumah ibadah di sana. Tetapi Tuhan tidak kurang cara, akhirnya Tuhan inginkan terjadinya jemaat di tempat ini, saudara. Itu semua itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita telah menerima kasih Bapa yang terus terjadi dalam kehidupan kita, maka tidak ada kesempatan lagi ketika Tuhan telah tanamkan kita di tempat ini. Saudara, kalau tajabut itu sakit, saudara. Ketika kita tajabut, saudara, aduh, saya sakit hati dengan saudara seiman di sini. Aduh, saya sakit hati dengan gembala, saudara. Saudara, kalau saya berpikir ya saudara, ketika berbicara mengenai kesetiaan dalam beribadah, saudara, kalau ada yang katakan, waduh, gembala, kami tidak bisa datang karena tanggal 31 itu saya harus bekerja, rame-ramenya tanggal 31 itu kesempatan untuk mendapatkan uang, saudara. Sehingga kalau secara jasmani saya berpikir, kamu dapatnya berapa? Seandainya 200, saya bisa gantikan untuk engkau tetap berada dalam persekutuan itu. Tetapi apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah itu tidak menjadikan saudara, ya saudara, kalau saudara terus terang, kalau saya diperlakukan seperti itu, saya merasa harga diri saya begitu rendah, saudara. Seolah-olah hubungan saya dengan Tuhan itu ada penghambat, yaitu kecintaan kita akan uang, yaitu pekerjaan. Sehingga sampai-sampai kita meninggalkan yang diartikan dengan kata lalai itu, saudara. Sehingga saudara tahu sesuatu kebenaran yang harus dikerjakan. Sehingga saudara, kalau saudara sudah tertanam di sini, jangan saudara merasa, waduh, seolah-olah selamanya saya tidak bisa beribadah di tempat lain. Tidak, saudara. Kata lalai di sini, kalau seandainya Pak Ciu ditempatkan Tuhan di Tomohon, artinya asal dari Jawa, ya saudara. Maka ketika Pak Ciu sudah tertanam di sini, maka sepatutnya yang dikatakan sebagai landasan itu adalah kasih, ya, kasih Bapa. Sehingga itu menjadi suatu hubungan yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Bapa yang senantiasa menjadi suatu penyaluran yang sepenuhnya dicurahkan. Ini tidak berbicara mengenai suatu keselamatan secara jiwa saja, saudara, tetapi keselamatan baik itu tubuh kita, ya saudara. Kalau saudara tidak sebagai kehidupan yang melalaikan tugas-tugas yang menjadi kebenaran Tuhan, itu secara otomatis Tuhan tetap dan tidak akan pernah melupakan akan janjinya. Kenapa, saudara? Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan
kehidupan saudara. Dia adalah pemelihara. Dia adalah penanggung jawab sepenuhnya. Itulah sebabnya saudara, jangan meninggalkan dalam suatu persekutuan itu. Penting saudara sebagai suatu kehidupan yang menyadari sepenuhnya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang setia, Dia yang telah menunjukkan kesetiaannya itu terlebih dahulu di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar saudara beribadah di sini untuk menyenangkan gembala, tetapi hubungan secara langsung itu terjadi ketika saudara beribadah pada Allah. Bukan hanya sekedar absen, bukan hanya saudara sekedar datang memenuhi tempat duduk yang kosong, tetapi benar-benar hadirat Tuhan itu terjadi dan turun atas kehidupan kita. Amin. Dan ini penting saudara, ketika kita tidak melalaikan sebagai suatu kepatutan untuk kita mendisiplinkan diri kita, karena kita tahu tugas yang harus kita kerjakan sebagai pengemban amanat aku, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika saudara hadir di sini, benar-benar saudara dan saya menyadari bahwa bagian Tuhan itu benar-benar tersalurkan dalam hidup kita dan benar-benar dirasakan kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kalau saya hanya sekedar sebagai gembala yang ingin mencari kedudukan dan kehormatan manusia, maka saudara, saya akan katakan kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil saya, ini suatu beban yang luar biasa yang harus saya pikul. Dan ketika saya tahu tanggung jawab apa yang harus saya kerjakan, itu arti dari tidak melalaikan. Ketika saudara menginjakkan kaki untuk melangkah meninggalkan tahun 2023 dan akan memasuki tahun baru 2024, maka saudara benar-benar meninggalkan. Itu kata lalai itu saudara berarti bahwa saudara tidak mau meninggalkan yang lama. Saudara mau memasuki yang baru tetapi tidak mau meninggalkan yang lama. Saudara mau memakai jubah yang baru tetapi tidak menanggalkan manusia lama kita. Ini kata lalai itu sebenarnya ada konsekuensinya saudara, tidak main-main. Ayat 26 saudara. Saudara bisa lihat. Janganlah jika sesudah mengenal kebenaran mengenai pengampunan. Ini keterkaitan antara ayat 25 dan 26 saudara. Jangan anggap sepele ketika saudara tak hadir dalam pertemuan ibadah. Bukan berarti tak hadir itu ya saudara, karena saudara menganggap ya saudara di pertemuan ibadah ini tidak merasakan kuasa ibadah ya saudara, karena didasari oleh egoisme kita sendiri. Kita merasa aduh, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada roh bekerja di dalam. Bukan berarti hadirat Tuhan itu tidak penting saudara, itu sesuatu yang sangat penting, tetapi jangan mempersalahkan keadaan ya, saudara. Keadaan fisik gereja secara fisik ini saudara, hanya gereja kecil dan dihadiri oleh jemaat yang sedikit saudara. Saudara, saya sangat sedih ketika kalau ada jemaat yang tidak hadir.
Apalagi kalau tidak hadir itu hanya sekedar berbicara kepada materi. Berbicara ketidakhadiran itu berbicara kepada suatu kehidupan yang melalaikan. Melalaikan itu melupakan saudara. Termasuk di dalamnya melupakan akan kebaikan Tuhan. Di mana yang tadinya kita itu adalah budak telah diangkat menjadi anak. Budak telah dijadikan menjadi sahabat. Budak yang tidak layak, yang harusnya. Tetapi Tuhan izinkan untuk engkau lebih mengenal. Jadikanlah persekutuan ini, pertemuan ibadah saudara tertanam di tempat ini, untuk saudara menerima aliran-aliran surga. Sehingga apa gunanya saudara hadir dalam persekutuan pertemuan ibadah, tetapi saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang utama saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau ayat 26 itu sebagai suatu konsekuensi ketika kita melalaikan, ya saudara, melalaikan, dikatakan janganlah kita lalai menghadiri kebaktian. Oh Tuhan, kan hari waktu itu masih ada, minggu depan kan bisa. Sedangkan kesempatan ini tidak bisa terlewatkan Tuhan. Ada seorang pelari yang namanya Hendrik saudara. Ketika disampaikan bahwa lomba itu tidak bisa ditunda, dan jikalau dia harus tetap di dalam suatu keputusan untuk, karena dia memandang Yesus lebih utama dari sekedar aku mengikuti perlombaan. Dan ini sebagai suatu bukan kewajiban saudara, tetapi kesadaran penuh. Sehingga kalaupun seandainya kita katakan kita harus masuk di dalam suatu rutinitas dalam beribadah saudara, memang kita tidak bisa hindari, kita harus berkomitmen dalam waktu yang telah kita sepakati bersama. Jam 9 adalah waktu untuk aku beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat itu saudara, ketika harus masuk dalam pendisiplinan, kita harus tetap berada di dalam komitmen yang telah kita sepakati bersama. Tidak bisa saudara kalau kita komitmen jam 9 nanti saudara datang jam 12. Oh nanti selesai aku menyelesaikan urusanku terlebih dahulu. Oh nanti kalau aku menguburkan ayahku yang saat ini sedang mati saudara. Jangankan menguburkan ayah yang sedang mati saudara, mengikuti kumau saudara, mengikuti yang dikatakan masuk hitam kah atau masuk putih kah saudara, yang dikatakan oh nanti jam 12 nanti ada masuk hitam sehingga aku hari ini tidak bisa masuk ke gereja. Itu lalai yang sesungguhnya saudara. Walaupun saudara mengaku Yesus itu adalah putra Elohim, putra Allah yang hidup, tetapi saudara tidak pernah percaya kepada dia. Saudara dan saya tidak pernah mengasihi dia. Itu sudah melalaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Bapa. Ya. Sebagai suatu bentuk ucapan syukur. Pada saat kita melangkahkan kaki untuk meninggalkan yang lama dan masuk pada kehidupan yang baru, maka kita tidak lagi ingat sesuatu yang lama. Sehingga sesuatu yang lama adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang benar-benar mengenakan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan sekalipun, maka itu adalah kasih karunia Bapa. Maka saudara dan saya percaya ada kelengkapan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga sanggup kita akan berkata, cukup anugerah-Mu dalam hidup. Berlimpah kasih setia Tuhan, sehingga tidak ada
Secelah, sekecil apapun celah yang dapat kita buka bagi si jahat untuk menggocok kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang teguh, kokoh dan kuat. Sehingga tidak akan dibimbangkan oleh keadaan yang begitu enak yang ada di belakang kita. Karena kita melihat dan fokus kepada pribadi yang telah menyelamatkan kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lalai, kita telah mengerjakan dan melakukan kebiasaan-kebiasaan orang di luar Kristus, sehingga mereka beribadah hanyalah sekedar seremonial. Mereka beribadah tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dalam 1 Timotius dikatakan mereka beribadah hanyalah untuk mencari berkat. Berbeda dengan kekristenan yang sejati, saudara. Ketika kita tidak melalaikan untuk kita tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Elohim, maka percayalah bahwa disitulah pergerakan Tuhan bekerja. Dalam kehidupan keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam berkat-berkat yang Tuhan mampu untuk sediakan bagi kita yang percaya dan berharap akan kasih setia Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu dalam jaminan keselamatan. Dia juga menjamin kesehatan kita. Ketika saudara dalam keadaan kondisi yang sehat, saudara bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh. Dalam kemuliaan Tuhan, maka tidak lagi saudara merasakan saudara naik dalam fase yang lebih tinggi lagi. Sehingga segala sesuatu itu tidak dapat menjadi penghalang, sekaligus tidak dapat menjadi ilah dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara butuh uang, tetapi saudara tidak akan lagi cinta akan uang. Saudara butuh semuanya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi tidak menjadikan berhala bagi kita. Ya saudara, HP ini saja saudara, sebagai alat komunikasi, sekaligus juga dia juga bisa menjadi berhala bagi saudara dan saya. Ketika saudara sudah melalaikan untuk datang di dalam rumah Tuhan. Bukan hanya sekedar gereja yang adalah bangunan fisik yang sederhana dan kecil, sehingga saudara mudah untuk meremehkan, sehingga saudara dan saya mudah untuk menganggap enteng, sekaligus menganggap enteng didikan Tuhan. Karena di dalam peribadatan ada pengajar, ada pujian, ada penyembahan, sekaligus berbicara kepada siapa yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Amen. Dan Dia adalah sumber keselamatan kita. Amen. Sekaligus kita mempercayakan sepenuhnya kepada Dia sebagai Tuhan yang sanggup untuk memberikan segala-galanya. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Bahkan kematian saja itu memberikan suatu keuntungan yang luar biasa ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah Rasul Paulus ajarkan dalam Ibrani. Ketika kita percaya, seperti yang Samuel katakan, kita coba akan lihat di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Saya minta Yesus baca 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati,
Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ketika kita menyadari bukan hanya sekedar besar saudara, tetapi betapa besar hal-hal yang dilakukan di antara kita. Dan inilah ketika kita tidak melalaikan, hanya takutlah akan Tuhan. Kita tidak takut terhadap apa saudara, datangnya bencana. Kita tidak takut terhadap musim paceklik saudara. Dunia bisa mengalami resesi, bahkan baru-baru ini saudara, bukan hanya sekedar melanda orang-orang dunia, tetapi orang-orang Kristen sekaligus. Tetapi itu tidak membawa pandangan kita kepada sesuatu yang membuat kita kembali hidup di dalam cara lama, di dalam suatu kondisi yang tadinya kita sudah mulai berapi-api. Kita merasakan ada semangat ya saudara. Jadi ketika kita tidak melalaikan itu, termasuk di dalamnya kita tidak malas, kerajinan kita tidak kendor, tetapi tetap di dalam kegirangan Tuhan. Seperti Nabi Samuel ini saudara, dia katakan hanya takut akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Sebab ketika kita mengetahui betapa besar hal-hal yang dilakukan Tuhan di antara kita, kebesaran kuasa Tuhan itu tidak tergantung dari ketika saudara sembuh dari sakit. Ketika saudara nak memiliki uang, tiba-tiba jreng ada uang di depan mata. Tidak saudara. Tetapi pada saat saudara sanggup untuk mengatasi berbagai persoalan dan masalah dalam hidup saudara. Karena saudara menggantungkan kepada siapa? Kepada Tuhan yang hidup. Dan hanya kepada Dia sajalah kita takut kepada Tuhan. Pribadi yang takut adalah pribadi yang tidak pernah melalaikan untuk datang di rumah Tuhan. Karena kita percaya hanya kepada Tuhanlah aku takut. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menemukan pribadi Kristus. Dan kita mengalami pribadi Kristus. Dalam perjumpaan dengan Tuhan terus membawa kita naik di dalam suatu tingkat ya saudara. Sehingga kita tadinya tingkat pertama kita lulus dalam ujian. Sehingga ketika kita masuk dalam ujian, kita telah melewati ujian itu, kita masuk dalam tingkat selanjutnya. Demikian juga kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Ketika saudara ditempatkan di tempatnya, percayalah sepenuhnya. Kecuali kalau saya mengajarkan sesuatu hal yang menyesatkan saudara, saudara bisa tinggalkan saya. Dan itu sekaligus saudara bisa tinggalkan yang, karena apa saudara, saya telah meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau saya di dalam kemurnian, di dalam terkudus, di dalam kebenaran, di dalam yang dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi prinsip-prinsip pengajaran Tuhan, maka ketika saudara merasa tersinggung ketika saya menyampaikan kebenaran saudara, saya juga melihat ketika ada seseorang sakit karena rokok saudara, sehingga saya katakan kalau Bapak ingin sehat, ya Bapak berhenti merokok ya saudara. Karena susah untuk dinasihati saudara, sehingga merasa aduh gembala ini terlalu turut campur ya saudara, nggak ada rasa nyaman saudara. Sehingga saudara kalau seseorang hidup di dalam terang kasih Tuhan, maka ketika apa yang menjadi pengajaran itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi mereka. Padahal ketika kita bisa mengerjakan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan, itu bagian dari kepercayaan Tuhan.
sebagai bagian untuk kita dipercaya untuk tidak melalaikan. Nah, ini satu kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Ketika kita hidup di dalam kepercayaan penuh. Kalau kita percaya, maka kita tidak akan pernah melalaikan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat-umat Elohim, di dalam kekudusannya, di dalam kebenarannya, di dalam hal sehingga apa yang Tuhan mau dalam kita untuk mengerjakan dan melakukan dengan setia. Setia itu berbicara apa, saudara? Nanti besok saya akan lanjutkan. Dalam kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Ialah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Untuk kita bergandengan tangan meninggalkan tahun 2023 untuk memperbaharui komitmen kita, bukan hanya sekedar seperti di tahun 2023 dan kita akan tinggalkan tahun 2022 dan kita memasuki tahun 2023. Kita berjanji, Tuhan, aku mau memperbaharui komitmenku. Aku mau lebih setia kepadamu, Tuhan. Aku mau, Tuhan, kalau datang beribadah, Tuhan, tidak akan lebih dari pukul 9 yang telah aku sepakati. Bahkan kalau bisa setengah jam sebelumnya aku akan berlutut, aku mempersiapkan persiapan dalam ibadah. Bangsa Israel, saudara, sebelum masuk dalam rumah Tuhan. Saudara, ini berbicara kepada kesetiaan sebagai suatu nilai-nilai kesetiaan yang harus dikerjakan. Dan saudara, ketika saudara benar-benar sebagai orang yang bernilai di hadapan Kristus, maka tidak ada lawan yang dapat untuk mendekati kita. Siapakah lawan kita? Yaitu penguasa-penguasa kita. Lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita bukan saudara kita. Lawan kita bukan mertua kita. Lawan kita bukan menantu kita. Lawan kita bukan tetangga kita. Lawan kita bukan orang-orang yang merupakan teman dekat kita, atau bahkan orang-orang yang mungkin membenci kita, memfitnah kita, memandang enteng kita. Tetapi lawan kita adalah iblis yang terus mengaum-ngaum mencari mangsa yang siap untuk diburu. Itulah sebabnya ketika kewaspadaan itu akan muncul dan timbul ketika kita mengetahui siapa lawan kita, siapa kawan kita. Kawan kita adalah teman-teman dalam persekutuan umat Tuhan. Sehingga itulah sebabnya dikatakan hendaklah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Saling memberi dorongan dan saling mengingatkan itu bukan dalam suatu posisi kita lebih di atas, lebih hebat dari orang lain. Tidak, saudara. Bukan kita memberikan suatu ingatan kepada orang lain, tetapi sebagai suatu, sekaligus sebagai suatu mawas di dalam diri kita. Ketika kita sadar bahwa kita ini masuk di dalam kemurahan Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita memberi dorongan kepada orang lain, bukan di dalam posisi kita lebih dari orang lain, tetapi bahkan sekalipun kita diberikan dorongan oleh anak-anak kecil. Tadi saudara, anak saya, ketika dia sudah saya berikan hadiah untuk tukar kado. Anak saya yang kecil, kalau anak saya yang dewasa mungkin dia sudah mengerti. Anak saya yang kecil, Papa, berapa saya akan bayar? Berapa Papa keluarkan uang yang Papa telah belikan untuk saya? Ya saudara, ini anak kecil, saudara. Jadilah seperti anak kecil. Dia tahu memberi, dia tahu berkorban, dia tahu ketika kita tidak lalai, ketika tidak melupakan apa yang menjadi ajaran Tuhan, di mana Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita tidak berkorban bagi Tuhan. Dan ini ada kaitan, ya saudara. Ketika kita menerima kasih Tuhan, ketika kita menerima kebaikan Tuhan, maka Tuhan
saatnya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya tidak lalai untuk membalas akan kebaikan Tuhan, saudara. Sehingga akhirnya saya terima, saudara. Dia kasih 20, Pak, masih kurang Pak uang 20 ini. Saya katakan sudah lebih, saudara. Saudara dikasih itu. Demikian juga mengenai persepuluhan, saudara. Dia tidak pernah hitung-hitungan, saudara. Artinya ketika kalau dia mendapatkan dia pernah mendapatkan beasiswa 450, dia berikan 100.000 untuk Tuhan. Dia katakan, oh saya masih lebih, saya masih memiliki 350. Seharusnya berapa? Saya katakan, Jared tahu 10% dari 450, tahu 45. Tapi apakah salah kalau saya kasih 100.000, saudara? Saudara, saya tidak mengunggulkan anak saya, tidak, saudara. Tetapi dia tahu bagaimana cara memberi karena dia merasakan kasih yang saya berikan untuk dia. Demikian juga kasih dari Bapa. Jikalau kita sadar dan kita tahu, jikalau saudara dan saya bisa hidup seperti tadi Pak Darmawan katakan, Pak Ciu katakan, adalah tahun kemurahan Tuhan terus berlaku. Dan kita percaya seperti yang Pak Darmawan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jantung yang baru. Demikian juga kehidupan kita, hati yang baru yang telah dibaharui di dalam firman dan roh untuk menjadikan kita memasuki tahun yang baru. Adalah tahun yang penuh kemenangan, adalah tahun yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, adalah tahun yang tidak lagi dijajah kembali oleh iblis, adalah tahun yang penuh dalam kemerdekaan yang penuh untuk menjadikan kita melangkah bersama dengan Kristus sampai di dalam langkah-langkah terakhir. Kita tidak mau digoyangkan, kita tidak akan mau dibimbangkan, apalagi kita dijatuhkan. Tidak, saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Saya tersesat jika tiada Tuhan. Kita persilakan untuk memain musik. Apa nanti berdoa untuk mengucap syukur. Haleluya.